Ini paling sadis orang-orang yang menghilangkan jejak itu. Kalau pembunuh ya sudah pasti sadis. Tapi yang bikin lama, yang bikin geram masyarakat itu adalah orang-orang yang sudah menghilangkan bukti-buktinya. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Apakah teman-teman percaya di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini, yang sudah terkatung-katung begitu lama kali belum juga menemukan titik terang? Percayakah adanya OOJ atau Obstruction of Justice? Nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Saya pribadi percaya adanya OOJ, teman-teman, yang tentunya dalam sebuah kasus lama sekali tidak terungkap, dan begitu buram, begitu melihat pemberitaannya, banyak sekali data-data yang hilang, TKP rusak, sidik jari hilang, ditemukan 2 DNA asing yang sama sekali tidak terdeteksi. Di dalam kasus Subang inilah terjadi, teman-teman, penghilangan barang bukti. Itu dugaan-dugaan kita sudah kuat mengarah ke sana. Lalu, kita punya dasar dalam membahas OOJ ini tentunya. Dari mana? Dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ini menjadikan dasar saya membahas masalah obstruction of justice. Nah, saya silahkan lagi dengan komentar teman-teman yang begitu banyak sekali. Di dalam kasus Subang ini komentar. Adanya OOJ yang tentunya dugaan kami semuanya bisa saja dihilangkan sebuah memori dalam CCTV tersebut. Ya, kalau masalah kamera kan ada di atas atap, di atas genting, dimanapun itu, di atas tiang, ya kan, di luar rumah, memantau situasi. Nah, itu kan yang menyimpan data rekod itu ada di rumah. Itu berbentuk hard disk, mungkin memori yang besar, ya kan. Nah, bisa saja, ini dugaan publik yang saya baca, bisa saja memori itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dibuang. Ini komentar begitu banyak sekali dugaan. Ini masih dugaan-dugaan karena adanya pemberitaan OOJ. Ya, saya bahas mengambil dari sumber kepolisian tentunya. Tidak sembarangan dalam membahas kasus Subang ini. Baik, teman-teman, ada sebuah keterangan Polda Jawa Barat ungkap keterlibatan 3 polisi, tidak disebut oknum di sini, di kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Polda Jawa Barat tengah mengusut peran 3 polisi, tidak disebut 3 oknum, yang diduga menyalahi prosedur saat menangani tempat kejadian perkara TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan juga anaknya Amalia Mustikaratu almarhumah di Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021 silam. Ini langsung dari Polda Jabar, lagi mengusut tuntas 3 polisi yang menyalahi prosedur. Mereka yang pertama kali hadir di TKP setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Yang pertama kali hadir di sana siapa? Pak Yosep tentunya dengan cerita dia. Lalu memanggil Pak Ujang. Pak Ujang, tolong lihat rumah saya berantakan. Larilah Pak Ujang ke sana. Pak Ujang itu tidak tahu, katanya Pak Yosep datangnya dari mana. Dari belakang, ya kan? Nah, lalu Pak Ujang melihat darah di belakang begitu banyak sekali, sambil baca istighfar, astagfirullahaladzim, banyak darah, memanggillah Pak RT. Pak RT mau lapor ke Polsek, sudah ada yang lapor, Pak. Kapan lapornya? Pak Yosep kan baru datang. Di sini sudah begitu aneh sekali, teman-teman. Dalam kasus ini sudah begitu banyak kejanggalan di awal-awal kejadian. Berarti kita bisa menganalisa orang yang paling sadis adalah orang yang menghilangkan bukti-bukti dalam TKP. Apalagi ini provider CCTV, atau maksudnya adalah hard disk misalkan, dihilangkan. Ini orang paling sadis, teman-teman. Bikin lama kasus ini terungkap. Begitulah komentar teman-teman pun yang sudah geram menganalisa sampai ke sana, sampai menyebutkan bisa saja si memori CCTV tersebut diambilnya. Ya bisa sajalah izin kepada orang rumah, kan bisa saja teman-teman seperti itu.
Ya, ini hanya sebuah analisa kita semuanya yang sudah geram dengan kasus ini, lama, banyak cerita, banyak sekali yang tidak nyambung keterangan para saksi yang dulu. Akhirnya kita kupas habis semuanya. Ada hal sedikit pun kita habis kupas semuanya, kan seperti itu. Nah, teman-teman, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan keterlibatan personel polisi di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tidak langsung mereka masuk ke area tempat kejadian perkara. Tentunya keterlibatan itu tidak secara langsung terhadap kejadian peristiwa pembunuhannya. Jadi mereka tersebut yaitu dalam kondisi lain. Sehari setelah kejadian, ada 5 orang yang masuk ke TKP. Apa yang dilakukan di dalam TKP itu yang sedang dilakukan pendalaman. Ya, ini sudah beredar luas di tanggal 19 Agustus itu tim dari Mulyana, ya kan, dan rekan-rekannya masuk ke dalam TKP. Alasannya mengambil kucing, disuruh polisi seperti itu. Itu kucing diambil, ya kita kan kemanusiaan lah, kan seperti itu katanya menurut Pak Mulyana. Berangkatlah mereka ke TKP di tanggal 19 Agustusnya. Nah, di sana apa yang mereka lakukan semua orang tidak tahu, teman-teman. Alasan mereka mengambil kucing, tapi kucingnya kan tidak ada di media. Ditampakkan kucingnya lagi diambil, dipoto seperti itu atau di video tidak ada. Lalu mobil Yaris pun dipindahkan. Ini pun publik penasaran, kenapa mereka begitu mengacak-ngacak TKP tersebut, dugaannya kan seperti itu. Lalu, di sana ada kabar mengambil paket Amel. Siapa tahu, dugaannya di dalam paket tersebut, ya perhiasan atau apa, barang berharga Amel, jam tangan, segala macam kan. Bisa saja itu terjadi, teman-teman. Ini yang lagi didalami oleh Kepolisian Polda Jabar menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo. Nah, ini kan sudah jelas keterangan dari Kepolisian langsung Polda Jabar Kabid Humas bahwa adanya yaitu keterlibatan polisi, 3 polisi yang masuk ke TKP tersebut. Ya kan? Itu kan sudah di garis polis lain dan itu masyarakat. Pak Mulyana kan bukan petugas Inapis masuk TKP, Pak Yosef masuk, Yoris masuk, dan ada lagi sebagian orang-orang mungkin yang lain masuk seperti itu. Nah, ini yang sedang didalami teman-teman oleh pihak Kepolisian Polda Jabar. Ini paling sadis orang-orang yang menghilangkan jejak itu. Kalau pembunuh ya sudah pasti sadis, tapi yang bikin lama, yang bikin geram masyarakat itu adalah orang-orang yang sudah menghilangkan bukti-buktinya. Apalagi yang menghilangkan itu memori CCTV yang sudah merekod sekian lama. Misalkan, ya kan, ini dugaan-dugaan kita semuanya bisa jadi terjadi seperti itu, teman-teman. Oke, lalu Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan penyidik tengah mendalami peran dari 3 oknum anggota polisi yang berada di TKP. Mereka yang berasal dari satuan di Polres Subang dan Polsek setempat diduga masuk ke TKP tanpa izin. Ucapan Pak Mulyana sudah terekam dan sudah disimak oleh kita semuanya. Itu disuruh ambil kucing, waktu di Polsek itu kucing ambil, ya kan? Ngambil kucing atau ngambil apa? Kan? Seperti itu. Nah, dari situlah saya sempat mendengar obrolan dari Yanti bahwa pernah ngobrolin masalah golok tersebut. Cuman tidak disebutkan golok apa, seperti apa. Cuman disebutkan dia juga tahu dari Danu. Seperti itu. Adanya golok dalam kasus Subang ini, teman-teman. Tapi kan goloknya tidak ketemu waktu kemarin ya. Tapi mungkin sudah ketemu oleh pihak kepolisian. Kita percayakan 100% saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu di mana masuknya ke TKP itu tidak ada izin dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyidik, menurut Kombes Pol Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim Tompo melanjutkan penyidik, yaitu telah melakukan beberapa prarekonstruksi, mulai dari rumah korban dan juga warung pecel lele. Prarekonstruksi di warung pecel lele mendapatkan petunjuk penting. Di TKP pecel lele, kita mendapatkan satu petunjuk
di mana ada progres di sana, ada pertemuan para tersangka hingga berujung pada kejadian pembunuhan di TKP. Aduh, luar biasa ya kalau kita membahas OOJ. Ini orang-orang yang paling sadis kalau misalkan benar adanya OOJ. Tapi saya sudah mengatakan benar ada percaya adanya OOJ ya. Karena kalau misalkan tidak adanya yang menghilangkan bukti-bukti di TKP atau merusak apapun itu, yang tentunya ini akan cepat teman-teman ya. Ini kan tahunan, bayangkan teman-teman. Sekarang mungkin sudah ada nggak 3 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun, mungkin kurang lebih lah seperti itu. Ini kan sangat luar biasa teman-teman. Pertama, saksi berubah-ubah, keterangannya saling tuding, saling tuduh, dibuat karang-mengarang mungkin seperti itu, membodohi siapapun yang bertanya, tidak nyambung ketika ditanya para saksi yang dulu, ternyata sekarang terbukti para pelaku adalah orang-orang yang sangat-sangat dekat. Ini versi Danu. Kita tidak bisa untuk langsung mengatakan Pak Yosep lah pelakunya, Bu Mimin lah pelakunya, Arigi dan Abi lah pelakunya. Ini menurut Danu, dia pelakunya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita bahas, mengulas kembali sambil kita analisa bahwa ternyata menurut keterangan Kabid Humas Polda Jabar, adanya keterlibatan oknum polisi dalam kasus ini yang masuk TKP tanpa adanya izin. Kita nanti lanjutkan kembali, teman-teman. Semangat terus sambil menunggu persidangan kasus Subang ini. Semoga terang benderang dan cepat selesai. Bye-bye.